Nama saya Gideon Sulaiman Mulyono. Saya sudah berkeluarga, punya 1 orang istri dan 3 orang anak. Pekerjaan saya, sehari-hari saya bekerja di bidang tekstil di Bandung. Dan juga oleh karena kemurahan Tuhan, di dalam pelayanan saya, gembala saya, Pastor Niko Nyota Raharjo, memberikan saya tugas untuk mengembalakan sebuah cabang gereja di Jalan Aruna, yaitu GBI Aruna yang jam 3 sore. Background saya berasal dari sebuah keluarga sederhana, di mana papa saya seorang karyawan dan mempunyai 8 orang anak. Saya anak ke-7 dari 8 saudara, 6 orang putra dan 2 orang putri. Ibu saya meninggal waktu saya berumur 2 tahun. Dan adik saya berumur 4 bulan. Jadi boleh dibilang papa saya membesarkan kami single fighter. Di dalam keterbatasan ekonomi kami, puji Tuhan papa selalu membawa kami ke gereja dari kecil. Jadi kami kalau tidak ke gereja pasti kami dimarahin papa. Kami selalu, dari umur saya 5 tahun saya ingat papa selalu menyuruh kami untuk ke gereja, ikut sekolah minggu. Dari situ saya kenal Tuhan. Dan bersyukur walaupun keadaan ekonomi kami sederhana, bahkan kalau dibilang pas-pasan, kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berikan saya talenta untuk bisa bermain musik. Jadi dari kecil, saya ingat waktu SMP, kakak saya nomor 2 itu dia berlatih gitar di salah satu yayasan musik, dan waktu beliau pulang dia selalu berlatih, dan saya lihat bagaimana beliau berlatih. Lalu juga kakak saya mengajarkan saya main gitar, dan puji Tuhan dari main gitar saya bisa juga bermain drum. Karena talenta yang Tuhan berikan bagi saya bisa lihat orang main, terus saya bisa ikutin. Itu talenta yang Tuhan berikan bagi saya. Puji Tuhan saya bisa main gitar, saya bisa main drum, dan juga sedikit-sedikit saya bisa main keyboard. Saya rasa itu talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, terutama di bermusik. Puji Tuhan dari kemampuan saya bermain musik, Tuhan bukakan saya banyak jalan, Tuhan bukakan banyak pintu untuk saya dalam pelayanan dan juga dalam pekerjaan. Dalam pelayanan Tuhan bawa saya beserta teman-teman bisa melayani sampai luar negeri bersama dengan gembala kami, dan juga di dalam pekerjaan saya bisa mengenal banyak orang, juga saya bisa memulai pekerjaan saya, karir bisnis saya lewat orang-orang yang saya kenal. Dari 2008 saya memulai bisnis saya sendiri, yaitu di bidang tekstil ini. Dimulai dari nol, dan karena kemurahan Tuhan kirimkan konsumen-konsumen yang saya sendiri nggak tahu mereka datang dari mana. Yaitu karena kemurahan Tuhan, ada hal yang menarik yang saya pelajari di dalam perjalanan bisnis saya, di mana saya berpikir saya bisa mendapatkan konsumen dengan kemampuan saya, dengan kepintaran saya, dengan pengetahuan saya, dengan kesupelan saya. Justru orang-orang ini tidak bisa bertahan lama. Tapi justru orang-orang yang Tuhan kirimkan, yang datang bukan dengan kemampuan saya, mereka itu justru yang sampai sekarang masih menjadi konsumen saya. Itu saya belajar bahwa bagaimana anugerah Tuhan dalam kehidupan saya, terutama dalam pekerjaan bisnis saya. Dari tahun 2008 saya memulai bisnis saya. Ada 1 tahun yang begitu membekas di hati saya. Dan tahun inilah yang melatar belakangi lahirnya lagu Bersyukur Selalu. Dimana saat itu sebenarnya di akhir 2016, waktu saya dengan istri
saya lagi ada di Malaysia, on the way pulang menuju Bandung. Waktu masih di airport di Malaysia, tiba-tiba orang keuangan saya telepon. Dia bilang, "Pak, giro salah satu konsumen saya, ini adalah konsumen saya yang paling besar saat itu, dengan pembelian yang paling besar buat saya. Orang keuangan saya cerita bahwa, Pak, giro ini tidak cair." Begitu saya mendengar nama konsumen ini, gironya tidak cair, saya langsung deg-degan. Karena apa? Karena ya ini konsumen saya paling besar. Saat itu saya langsung juga telepon, saya tanya ke pemiliknya, kenapa giro tidak bisa cair, dan dia cerita bahwa mereka ngalamin masalah. Waktu kembali ke Bandung, saya langsung ketemu dengan konsumen saya ini, dan dia ceritakan masalah yang dia hadapi. Lalu dia memberikan satu opsi untuk silakan saja barang-barang yang ada di gudang dia, silakan untuk saya ambil sebagai ganti hutang yang besar yang dia tidak bisa janjikan kapan dia bisa lunasi. Terus terang, waktu saya mendengar kondisi dia, dan dia bilang bahwa dia tidak bisa menjanjikan kapan dia bisa melunasi, sedangkan kondisi hutang dia saat itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Dan itu kalau sampai dia nggak bayar, itu bisa membuat perusahaan saya bukan cuma goncang, mungkin mendekati kolaps. Dan momen-momen dari semenjak saya mengalami hal itu momennya panjang sekali. Momennya panjang sekali. Karena nggak mungkin juga saya ambil barangnya karena sudah berbentuk baju, sedangkan saya menjual kain, dan itu pun sudah ada brandnya dia. Saya bingung, saya mesti ngapain. Dan di momen-momen itu berbulan-bulan saya dalam kebimbangan, sedangkan saya pun perusahaan saya harus tetap beroperasi, perusahaan saya harus tetap membayar kepada supplier kami, dan kita nggak tahu uangnya dari mana karena macet di si orang ini. Di momen-momen saat itu, masuk awal 2017, di momen-momen terberat kami, saya nggak tahu lagi mesti gimana. Saya kepikir untuk saya berhutang kepada bank saat itu, karena memang kondisi keuangan perusahaan tidak memungkinkan. Jadi saya pikir saat itu udahlah, saya mau pinjam aja ke bank. Di tengah-tengah kondisi kekalutan pekerjaan saya, satu kali saya pulang kantor dan juga anak-anak saya pulang sekolah, karena memang mereka pulangnya selalu sore. Anak saya yang paling besar, Jeremy, tiba-tiba merasa gak enak badan, pusing, dan saat itu dia muntah. Saya ingat itu sore pas kita mau makan malam, dia muntah-muntah. Saya pikir sebagai orang tua, ya namanya anak masuk angin itu hal biasa ya. Jadi isi saya pun cuman gosok-gosok pakai minyak kayu putih, suruh minum obat tolak angin, sudah suruh tidur aja. Lalu 3 jam kemudian anak itu bangun lagi dan dia muntah-muntah lagi. Terakhir kali kami bangun, kami mendengar anak kami, Jeremy, muntah-muntah. Itu jam 3 pagi, karena kami kamarnya bersebelahan, kami bisa dengar. Saat itu istri saya was-was, saya juga was-was, dan saya mikir, pokoknya kalau muntah sekali lagi kita masuk UGD. Itu terakhir dia jam 3 subuh dia muntah. Dari jam 3 subuh saya udah gak bisa tidur lagi. Saya baca Alkitab, saya berusaha berdoa. Saat itu kondisi saya di dalam pekerjaan, saya sedang ngalamin masalah yang besar, masalah yang cukup berat buat seorang pria. Karena apa? Karena perusahaan saya yang saya bangun mendekati kolaps. Karena
kemacetan dari konsumen saya yang paling besar. Lalu pas hari itu saya khawatir dengan anak saya yang paling besar, yang muntah-muntah terus. Anak yang biasanya ceria, anak yang biasanya selalu bikin jokes kita, dan saat itu dia lemes, dia muntah-muntah terus. Saat itu terus terang kondisi saya agak down pagi itu. Di subuh itu saya agak down. Tiba-tiba Tuhan kasih ayat di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Sebenarnya ini ayat yang saya terima waktu saya pertama kali saya kenal Tuhan. Waktu pertama kali saya dibaptis. Ayatnya dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saat itu saya seperti diingatkan kembali momen pertama kali saya sungguh-sungguh sama Tuhan, dalam kasih mula-mula sama Tuhan. Saya diingatkan untuk kenapa kamu gak mengandalkan Tuhan, kenapa kamu gak menaruh harapan sama Tuhan. Terus terang saat itu kondisi saya lagi down, saya sedang kalut karena pekerjaan, dan juga saya khawatir akan anak saya yang paling besar. Tiba-tiba Tuhan berikan ayat ini pagi itu, dan saat itu saya nangis di hadapan Tuhan. Saya gak tahu apa yang saya mesti perbuat. Saat itu hati saya lagi hilang damai sejahtera. Tapi yang saya ingat, pagi itu saya ambil gitar, saya renungkan bahwa saya harus mengandalkan Tuhan. Saya harus berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya harus mengandalkan Tuhan. Saya harus menaruh harapan saya kepada Tuhan. Dan saya ambil gitar, dan bait dari lagu ini mengatakan, pengharapan hanya dalam Tuhan. Hanya Engkau yang aku andalkan ya Tuhan. Tiba-tiba pagi itu melodi-melodi lahir. Dan yang luar biasanya, waktu saya terus renungkan ayat ini, dan terus saya terus nyanyikan lagu ini, tiba-tiba ada satu damai sejahtera yang turun dalam hati saya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya tahu kenapa Filipi 4 dikatakan, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi engkau. Tiba-tiba damai sejahtera yang melampaui akal itu memenuhi hidup saya. Saudara tahu, padahal sebelumnya saya dalam keadaan sangat down. Hati saya hilang damai sejahtera. Tapi tiba-tiba waktu saya renungkan ayat ini dan saya terus nyanyikan lagu ini, tiba-tiba ada satu damai sejahtera yang membuat saya lupa dengan masalah saya, lupa dengan kekhawatiran saya akan anak saya. Saya bisa, tiba-tiba momen itu saya bisa lupa bahwa saya punya masalah. Saya sukacita, saya sangat sukacita, dan saya kayak penuh dengan damai sejahtera. Dan saya percaya itu Roh Kudus yang memenuhi hati saya. Dan saya bersyukur kalau ayat ini, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, dan juga lagu ini bisa membuat saya bangkit kembali. Saya kembali penuh dengan sukacita, saya penuh dengan damai sejahtera. Dan saya rindu lagu ini menjadi berkat buat banyak orang. Ada satu momen yang spesial dari lagu ini. Lagu ini lahir tahun 2017 awal. Tapi lagu ini baru dinyanyikan oleh teman-teman saya dari Sukawarna Worship itu tahun 2020. Mereka minta izin sama saya untuk mengaransemen lagu ini dan memproduksi lagu ini untuk album mereka. Dan tahukah Bapak Saudara, lagu ini dirilis tepat sebulan setelah COVID melanda Indonesia. Ada momen yang spesial dari lagu ini. Waktu itu
gereja kami lagi mengalami duka yang sangat luar biasa. Orang-orang yang kami kasihi, senior kami, gembala kami, para pemimpin kami, semua satu persatu meninggalkan kami. Dan di dalam kesedihan itu, di dalam momen yang berat itu buat kami dan gereja kami, tiba-tiba saya dikirimin sama teman-teman dari Sukawana Worship bahwa lagu ini sudah diproduksi. Dan waktu saya dengar lagu ini, saya nangis karena tiba-tiba Tuhan ingatkan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Engkau harus selalu bersyukur. Di momen saya sedang isolasi sendirian. Saya lagi sendirian saat itu karena memang saya waktu kena COVID dan saya harus menyendiri. Di momen kesendirian saya itulah saya dapat lagu ini yang diproduksi oleh teman-teman dari Sukawana Worship. Saya dengerin, saya nangis. Saya nangis kenapa? Karena saya tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, apapun yang terjadi dalam gereja kami, Tuhan Yesus tetap baik. Dan kami harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan, rencana yang terbaik. Dan saya percaya biar lagu ini boleh menjadi berkat buat banyak orang, terutama mereka yang sedang mengalami pergumulan. Saudara mesti ingat bahwa Tuhan Yesus selalu baik dan kita harus selalu bersyukur. Dalam apapun keadaanmu, bersyukurlah. Waktu engkau bersyukur, waktu engkau bisa menaikkan korban syukur dalam hidupmu, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal dan sukacita Allah akan memenuhi hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang kuandalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu. Tiada lain yang kurindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus.